Sintayong banggakan skuad Garuda, timnas Vietnam makin terpuruk. Simpati nama pemain paket komplit. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memuji kesiapan skuad Garuda sejak awal laga melawan Brunei Darussalam. Hal itu pun terbukti dengan keberhasilan mereka meraih kemenangan 6-0 pada laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengaku terkesan dengan progres seluruh penggawa Garuda. Pasalnya dia mengganti 7 pemain sekaligus sebagai starter dari laga sebelumnya. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak bisa berkomentar mengenai permainan Brunei Darussalam. Namun Sintayong menilai Brunei bisa tampil lebih baik lagi jika infrastruktur dibenahi. Penyerang bertalenta Hoki Caraka berterima kasih kepada sang pelatih Sintayong usai memberi kepercayaan di dua laga kontra Brunei Darussalam. Hoki Caraka mengaku bersyukur berhasil mencetak gol dan debut bersama timnas senior. Hoki menegaskan 2 gol yang dilesakannya ke gawang Brunei membuatnya semakin termotivasi. Penyerang PSS Sleman tersebut bertekad untuk terus memberikan kontribusi setiap kali memperkuat timnas Indonesia. Penyerang 19 tahun itu pun menyampaikan bahwa kerja keras rekan-rekannya juga berperan penting untuk bisa membuatnya tampil maksimal. Hoki Caraka pun berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Pemain keturunan timnas Indonesia, Zain Patinama, disebut-sebut sebagai pemain paket komplit usai mendapatkan tampil sejak menit pertama di leg kedua kontra Brunei. Kehadiran Zain Patinama membuat sisi kiri timnas Indonesia semakin berwarna. Ia beberapa kali menghadirkan umpan-umpan terukur dari sisi kiri ke pemain timnas Indonesia. Ia pun juga hampir menciptakan gol melalui tendangan kaki kirinya. Sayangnya, tembakan berhasil diblok oleh kiper Brunei Darussalam. Penampilannya di atas lapangan ini ternyata membuat beberapa fans sepak bola tanah air terpukau. Tak cuma di atas lapangan saja, Zain Patinama juga mendapatkan pujian dari salah seorang netizen ketika tidak bermain di lapangan. Dikutip dari unggahan akun TikTok @168timnas, Zain Patinama terlihat sopan ketika bertemu salah seorang staf timnas Indonesia yang diduga manajer skuad Garuda Sumarji. Rival timnas Indonesia yakni Vietnam memainkan 3 pertandingan internasional di jeda Oktober 2023 ini dan berakhir dengan kekalahan. Vietnam bahkan gagal mencetak gol ke gawang lawan usai dipermalukan Cina 2-0, Uzbekistan 2-0 dan terbaru dilumat Korea Selatan dengan skor 6-0. Artinya skuad The Golden Star Warrior mengalami 10 kali kebobolan tanpa mencetak 1 gol pun. Bahkan laga yang dilakoni hampir selalu dihiasi kartu merah. Hal tersebut membuktikan bahwa skuad asuhan Philipp Troischer tengah mengalami penurunan performa berbanding terbalik kala masih diasuh Park Hang-seo yang sempat menjadi ancaman bagi tim-tim besar Asia. Uji coba melawan timnas Vietnam tidak dapat respon positif dari publik Korea Selatan. Media setempat Star Money Today membuat kritik pedas pada agenda yang disusun KFA pada FIFA Matchday edisi Oktober 2023. Laga uji coba lawan Vietnam dinilai tidak memberi nilai lebih untuk pasukan Jurgen Klinsmann. Star Money Today lantas membandingkan agenda uji coba Korea Selatan saat menghadapi Jepang. Pada era Park Hang-seo, Vietnam memang punya prestasi yang cukup bagus. Vietnam cukup kompetitif pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun berbeda dengan asuhan Philipp Troischer. Start Monetary bahkan menyebut seharusnya Korea Selatan menurunkan pemain lapis kala menghadapi rival timnas Indonesia itu. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon harus menahan malu setelah tim asuhannya kalah 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka 2023 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil pada Selasa 17 Oktober kemarin. Terlebih sebelum pertandingan, Kim Pan-gon sempat sombong sekaligus melempar cywar kepada Tajikistan asuhan Peter Surt lantaran sempat mengakui tidak membawa pemain terbaik. Kelar pertandingan, Kim Pan-gon meminta maaf kepada masyarakat Malaysia. Ia minta maaf karena gagal memberikan trofi perdana untuk timnas Malaysia. Kemenangan telak 6-0 timnas Indonesia atas Brunei Darussalam pada leg kedua menjadi koleksi agregat gol terbanyak yang dimiliki tim dari ASEAN. Agregat 12 gol yang diciptakan skuad Garuda menghiasi deretan nama top skor di kualifikasi terkait. Melansir dari FIFA, hingga pertandingan kemarin sudah ada 83 gol yang dibuat oleh seluruh tim yang berpartisipasi. Dengan kata lain, setiap match setidaknya ada 2,37 gol yang dibuat oleh setiap tim yang bertanding. Dari 83 gol itu, Indonesia tercatat paling banyak mengoleksi gol dengan kalkulasi 12 gol.
Dua nama pemainnya Dimas Derajat dan Ramadan Sananta menduduki top skor dengan raihan 3 gol. Timnas Brasil juga masuk dalam daftar teratas perolehan gol itu. Namun nama Neymar dan Rodrigo baru mencetak 2 gol saja. Dua nama lainnya dari Timnas Indonesia yakni Hoki Caraka dan Rizky Ridho yang mengoleksi 2 gol selama pertandingan bergulir. Dengan demikian Indonesia tentu menjadi sorotan dalam ajang putaran pertama ini. Sintayong benar-benar tidak bersantai usai lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari akun Instagram @GarudaFansPage, tim analisis Sintayong bernama Kim Jong Jin memantau laga Yordania versus Irak di laga uji coba dengan membawa kamera dan peralatan analis lain. Kedua tim bermain sengit sepanjang pertandingan hingga terus bermain imbang 2-2 di waktu normal. Diketahui Irak sendiri merupakan lawan skuad Garuda di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga fase grup Piala Asia 2023. Tentu pemantauan tersebut menjadi bukti bahwa Sintayong akan mengerahkan segala cara untuk mengetahui kekuatan lawan sehingga skuad Garuda mampu memanfaatkan celah di pertandingan ke depan. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Hal itu diungkapkan usai mencatatkan 24 caps bersama timnas senior sejauh ini dengan usianya yang masih baru menginjak 21 tahun. Bahkan bersama Persija Jakarta musim ini dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu Ridho juga jadi salah satu pemain andalan Persebaya Surabaya. Meski begitu, Rizky Ridho menegaskan masih menghormati kontrak bersama Persija Jakarta yang akan berakhir hingga 2026 mendatang. PSSI menyatakan sikap mendukung Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Dalam pernyataan tersebut, PSSI juga menegaskan Indonesia akan terus bersiap maju untuk bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi berikutnya setelah 2034. Tidak hanya itu, PSSI juga menyatakan Indonesia akan maju mencalonkan diri sebagai tuan rumah di ajang FIFA lain. Pernyataan resmi itu bermuara dari keterangan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tertulis. Sebelumnya Australia dikabarkan tertarik untuk maju menandingi Arab Saudi, namun negeri kanguru itu tidak sendirian, mereka disebut mengajak sejumlah negara di Asia Tenggara. Erick sendiri sempat mengabarkan Indonesia tengah berdiskusi dengan Australia terkait rencana itu. Tidak hanya Indonesia, Australia juga dilaporkan ingin menggait Malaysia dan Singapura sebagai co-host. Berawal dari keinginan untuk mengembangkan olahraga sepak bola tanah air, sebuah kompetisi sepak bola tingkat pelajar SMA bertajuk Liga Ayu 2023 akan segera bergulir. Kompetisi ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 23 Oktober sampai 16 Desember mendatang di 4 kota besar, yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bogor. Berlatar belakang kepedulian terhadap perkembangan bibit-bibit sepak bola masa depan Indonesia, Liga Ayu 2023 diharapkan bisa menjadi wadah kompetisi sepak bola antar SMA di tanah air. Tidak hanya itu, diharapkan juga dari kompetisi ini bisa melahirkan dan muncul calon-calon pemain berbakat yang nantinya bisa membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Menariknya, penyelenggaraan Liga Ayu 2023 telah mendapat dukungan dan izin resmi dari Induk Sepak Bola Indonesia yakni PSSI. Tidak hanya itu, dalam penyelenggarannya kompetisi ini akan menggunakan wasit dengan lisensi PSSI demi menjamin integritas dan profesionalisme kejuaraan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.